Bukti Paulus kena gigit ular berbisa, Paulus nggak metong. Nah, bukti Tuhan Yesus itu berkuasa. Sekalipun minum racun, mungkin dong tidak akan celaka. Benar, ya. Jadi arti ayat ini begini, sister. Kalau orang dengan sengaja meracuni saya, kami, racun itu tidak akan berfungsi. Tetapi kalau saya tahu bahwa itu racun lalu saya meminumnya, artinya saya mencobai Tuhan. Oke. Jadi jangan menerjemahkan ayat itu lurus-lurus kayak begitu adab. Sebentar. Bagaimana kasusnya Mirna yang diracun sianida? Ayo. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah Mirna? Nah, Mirna itu siapa? Kristen. Oke, Kristen. Baik. Apakah Mirna saat itu, apakah dia itu betul-betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Itu ada lagi pendeta lagi nih. Malam Mbak Nora, apa kabar? Ini Pak Pendeta, salah satu pendeta yang saya kenal di TikTok yang melakukan kibulan-kibulan kepada jemaatnya. Tidak apa-apa. Mbak Nora kan mantan Kristen kan? Ya. Oke. Sekarang kan sudah punya Tuhan yang baru kan? Tuhan saya zamannya Nabi Adam. Oke, nggak apa-apa. Maha kuasa nggak? Oke, saya mau tantang Mbak Nora nih. Kan dulu sudah tahu Tuhan Yesus itu siapa. Kita caranya begini. Kita cari orang sebentar gini. Kita cari orang yang kerasukan setan gitu, orang-orang gilong. Kita doakan, Mbak Nora doa pakai nama Allah, saya pakai nama Tuhan Yesus. Kira-kira setan takut yang mana, nama Allah atau nama Tuhan Yesus? Lah, ini enggak, kamu mau mendoakan orang yang kerasukan atau pakai nama siapa? Iya, jadi orang-orang gila ini kan mereka kan kerasukan setan nih. Saya tantang Mbak Nora. Kita mengusir setan yang di dalam orang gilong itu. Mbak Nora pakai nama Allah, saya pakai nama Tuhan Yesus. Kira-kira setan takut nama yang mana? Ini orang gila atau orang yang kerasukan? Bedakan orang gila dengan orang kerasukan. Ya sudah, orang yang kerasukan setan lah.
Ah, Nah, berani nggak terima tantangan kok? Kita cari orang yang saya kerasukan mengusir setan. orang yang kerasukan setan dalam nama Allah. Terus Pak Kindo mengusir orang kerasukan setan dalam nama siapa? Nah, dalam nama Tuhan Yesus. Pak Yesus saja dikatakan tidak waras lagi kok. Enggak masalah. Saya beri tantangan, berani nggak? Mau mengusir setan dalam nama orang yang lagi gila. Hingga nomor 21 Yesus dikatakan gila. Gimana? Ya, enggak masalah. Kan itu kan pendapat orang. Nah, ayo oke kita buktikan aja. Nah, orang gila yang dikatakan Yesus ini orang gila, kira-kira Allah bisa nggak ngusir setan dari orang gila itu? Pak Kindom. Harusnya Pak Kindom membuktikan Markus 16. Sekalipun Pak Kindom minum racun maut, Pak Kindom tidak akan celaka. Buktikan dong. Ayo. Orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, memberi dirinya dibaptis, dia akan diselamatkan. Inilah tanda-tandanya bagimu yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Sekarang Pak Kindom tunjukkan, Yesus Kristus adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan Pak Kindom dari minum racun maut. Silakan. Oke, jadi gini Mbak Nora, ayat itu sebentar dulu, ya, sebentar dulu, ya. Jadi arti ayat itu bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, lah, bagaimana belum dijelasin kok udah cengengesan? Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Memberi dirimu Ya. dibaptis, Pak Kindom sudah dibaptis. Makanya Mr. M netong karena kena racun kan? Kindom menerima Yesus sebagai juru selamat. Pak Kindom menerima Yesus sebagai juru selamat. Enggak usah, Mbak Nora, enggak usah kemana-mana. Saya mau kasih tantangan ini. Tentang dong. Sebentar. Pak Kindom di dalam Markus 16, sekalipun Ya. Pak Kindom minum racun maut, Pak Kindom tidak akan celaka. Silakan buktikan. Tepuk Oke. tangan. Haleluya. Ya. Jadi makanya lihat waktu Rasul Paulus kena gigit ular, itu kan ular berbisa. Paulus nggak apa-apa tuh. Buktikan. Nah, Siapa yang mengatakan di dalam Markus 16? Paling minum racun maut. jadi bukti Paulus kena gigit ular berbisa, Paulus nggak metong. Nah, Buktikan bukti Tuhan bahwa Yesus itu perkataan Yesus berkuasa. benar. Sekalipun minum Sangat racun benar. maut, Kindom tidak akan celaka. Benar, ya. Jadi arti ayat ini begini, sister. Kalau orang dengan sengaja meracuni saya, kami, racun itu tidak akan berfungsi. Tetapi kalau saya tahu bahwa itu racun, lalu saya meminumnya, artinya saya mencobai Tuhan. Oke. Jadi Sekarang begini, jangan menerjemahkan Pak. ayat Sebentar. itu lurus-lurus Pak, kayak begitu sebentar. adab. Pak Kindom Silakan. sebentar. Bagaimana kasusnya Ya. Mirna yang diracun sianida? Ayo. Oke, baik. Ah, Pertanyaannya, apakah Mirna? Nah, Mirna itu siapa? Kristen. Oke, Kristen. Baik. Apakah Mirna saat itu, apakah dia itu betul-betul menjaga nggak pribadinya? Lah, jadi gini, kalau kita, artinya gini, sister. Gini, kok ngeles? Artinya gini, kalau kita sebagai orang yang beragama Kristen, jangan ke Mirna. Jangan ke Mirna. Apakah Mirna itu sungguh-sungguh nggak sama Tuhan? Karena semua orang Kristen, kalau dia punya celah, maka iblis bisa memanfaatkan itu. Sabar, Pak Kindom. Dengarkan saya. Inilah ngelesnya Kristen. Sabar. Bukan Anda. Inilah ngelesnya Kristen. Mirna ini beragama Kristen. Otomatis dia sudah pernah dibaptis oleh orang tuanya. Kalau yang namanya Kristen pasti mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, ketika dia diracun oleh temannya dengan racun sianida, baru mereka katakan, apakah pada waktu itu Mirna menerima? Karena Pak Kindom itu menerima, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka.
Berani nggak terima tantangan saya? Berani nggak terima tantangan saya? Tangan Markus 15. Berani nggak terima tantangan saya? Saya nggak bahas ayat itu. Saya mau Anda menerima tantangan saya. Kita mengusir orang yang kerasukan setan. Anda pakai nama Tuhanmu yang baru, saya pakai nama Tuhan Yesus. Udah, coba buktikan. Saya mau lihat dulu. Hah? Oke. Jadi sister dengarkan. Saya pernah berdoa buat orang sakit sembuh. Saya pernah mengusir setan-setan kabur dari orang yang kerasukan setan. Mama saya berdoa buat Mama saya berdoa buat adik saya yang metong bangkit, kakak saya yang metong bangkit, papa saya yang lumpuh bisa berjalan. Pergi ke rumah Nah. sakit. Oh iya, saya sudah melakukan itu dan saya sudah melihat kuasa Tuhan Yesus. Bahkan saya sudah melewati fase kematian 4 kali. Ya, saya pernah ditabrak motor sampai motor itu saya hancurnya. Saya tidak lecet sedikit pun. Saya kena COVID, saya bisa lolos. Ya, 4 kali fase kematian saya kena serangan jantung. Seharusnya saya udah metong, saya udah muntah darah. Dokter yang memberi saya obat pengencer darah takut dan lari dari ICU. Saya dipelihara Tuhan sampai sekarang. Tuhan Yesus menolong saya. Siapa yang menolong? Tuhan Yesus menolong saya. Giliran waktu Yesus disalibkan, kenapa dia nggak bisa nolong dirinya sendiri? Oke, baik. Yesus sudah mengatakan. Nah, sister ini kan katanya Kristen sebelumnya. Lupa ya ayat Yesus mengatakan bahwa dia memang harus disalib, tapi dia akan mati, bangkit pada hari yang ketiga. Lupa ya ayat Mana itu. dia akan disalib? Mana tertulis dia akan disalib? Ternyata Sister Nora ini klaim dia mantan Kristen, tetapi dia nggak tahu ayat itu. Disalib Oke. Gimana Yesus Baik. mengatakan dia akan disalib? Di mana? Tunjukkan. Oke. Ya, buka. Buka Matius 20 ya, ayat 18, kalau nggak salah ayat 20-nya, ayat 28-nya. Coba dibuka. Coba buka 18-nya dulu. Nomor 28. Iya, coba 20 ayat 18-nya, coba di situ bilang apa? 18. Oke. Oke, ya coba 18-nya. Tentang penderitaan. Ketika Yesus akan Ya. pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya bersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Anda lupa ayat itu sebagai mantan Kristen. Nggak Ini pernah siapa? baca ayat itu. Nggak Ini pernah siapa? baca ayat itu. Iya, Nggak yang pernah disalibkan baca ayat siapa? itu. Yang disalibkan siapa? Coba baca ulang ayat 18-nya. Coba baca ulang. Yang di sini dikatakan yang disalibkan anak manusia. Siapa anak manusia itu? Sip. Baca ayatnya coba sekali lagi. Siapa anak manusia itu? Baca sekali lagi. Siapa anak manusia? Anak Dibaca manusia akan dulu diserahkan ayatnya. kepada imam-imam kepala. Siapa anak Ya. manusia itu? Yesus. Oke. Ya. Anak manusia diserahkan akan disalibkan. Betul. Oke. Namun dia kita- akan bangkit pada hari yang ketiga. Baca nggak ayat itu? Oke. Tenang. Oke, sekarang buktikan yang ini. Ya. Waktu Yesus mengatakan ini. Sebentar ya. Ini. Sebentar. Masa Anda mantan Kristen, tapi Anda nggak tahu ayat itu bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa iya. Oke, sekarang Ya. saya buka ini ya. Lukas 22. Oke. Katanya anak manusia akan diserahkan dan disalibkan. Itu kata Yesus. Anak manusia itu adalah Yesus, betul? Iya. Betul? Oke. Sekarang Ya, kita buka betul. Lukas 22. Lukas 22 ini Yesus yang ngomong ya, waktu di hadapan mahkamah ya. Yesus mengatakan Ya. begini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan
Elohim yang Maha Kuasa. Ini kata Yesus. Ya. Ini anak manusia sudah duduk. Ya, sudah. Ya. Jadi ketika dia di hadapan Pilatus itu, ya dia kan diadili. Tapi itu satu perkataan Yesus bahwa ketika dia bangkit dari kematiannya, maka dia akan kembali ke tempatnya semula, yaitu surga. Nah, dia akan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan berbicara tentang posisi, itu berbicara tentang dia dikembalikan kepada kekuasaannya, berbicara tentang kebenaran, otoritas yang ia miliki. Makanya Matius 28 ayat 18, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Saya bertanya, Jadi, anak manusia sudah duduk. Siapa yang sudah duduk? Ya, arti sudah duduk itu dia dikembalikan kepada posisinya, kondisi dia sebagai Tuhan, kembali kepada kemahakuasaannya, Jadi yang kembali berbicara kepada di otoritas pemakaman yang dia Yesus miliki. mana? Emang ada berapa Yesus yang disalib? Waktu Yesus ngomong mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Nah, anak manusia Ya. sudah duduk. Yang sudah duduk di sebelah kanan Elohim siapa namanya? Yesus. Yang ngomong di depan mahkamah siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Satu Yesus. Jadi Yesus yang mana ini? Baik. Jadi physically ketika Yesus berbicara tentang kepada Pilatus, dia berbicara tentang kemanusiaannya, tetapi secara keilahiannya dia sudah kembali kepada Sang Bapa di surga. Nah, itu berbicara tentang yang akan datang secara realnya ketika dia naik ke surga itu. Nah, tadi kan saya sudah bilang sama Anda bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan disalib dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Anda masih bertanya di mana ayatnya? Padahal Anda ini mantan Kristen katanya. Saya nggak tahu betul Anda mantan Kristen apa enggak. Tetapi Sekarang saya tanya. gini yang Mbak Nora, ngomong pada waktu apakah anak selama manusia kamu akan jadi Kristen disembah pernah? siapa? Kamu Yang selama ngomong jadi anak Kristen manusia pernah itu nggak akan baca disembah Alkitab? Siapa? Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bukan, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam. Itu yang ngomong siapa? Ya. Siapa? Ya Yesus lah, ya siapa lagi? Dari percakapan itu siapa? Kenapa Yesus mengatakan anak manusia bukan kepada dirinya sendiri? Lah, memang anak manusia itu merujuk kepada dirinya. Makanya dia katakan bahwa mari kita pergi karena anak manusia akan diserahkan kepada. Lah, kok lo bagaimana sih? Itu anak manusia tuh. Di sini ngomong, mulai sekarang anak manusia, sementara saya adalah Yesus. Kenapa jadi anak manusia? Lah memang Yesus kan dia anak manusia, dia anak Allah. Makanya kenapa dia mengklaim anak manusianya? Karena kemanusiaannya itulah yang akan disalib. Jadi yang disalib ini Yesus ini manusia apa Tuhan? Manusia yang bergelar Tuhan. Jadi gelar Tuhan dinisbatkan kepada manusia yang dimana berarti bisa mati. Jadi hanya ya manusianya yang mati. Tuhan itu kan gelar. Tuhan itu gelar, bagaimana gelar bisa mati? Oke, Tuhan bisa mati. Tuhan bisa mati. Yang mati kemanusiaannya. Masa gelar tanya, bisa mati Tuhan sih? bisa mati nggak? Saya tanya Anda. Aduh. Presiden itu kan gelar. Presiden bisa mati nggak? Gelar presiden itu bisa mati nggak? Presiden Yang bisa mati, yang mati. Sekarang Ya, sebentar. yang mati presidennya atau orangnya? Sebentar. Yang mati presidennya atau orangnya? Sebentar. Kalau presiden bisa mati, pertanyaan saya, presiden bisa diganti nggak? Yang kita bicara ini kan gelar. Presiden itu kan gelar. Iya. Apakah saya gelar tanya. itu bisa mati? Bisa. Ya. Gelar Jadi presiden orangnya diberi- yang diganti, orangnya yang Bisanya, diganti, bisa. gelarnya Orang- itu nggak bisa. Nah, sekarang begini, kalau Yesus adalah Tuhan, gelarnya itu Tuhan tidak bisa mati, manusia yang bisa mati. Pertanyaannya, Yesus bisa digantikan nggak dengan Tuhan yang lain? Yesus bisa digantikan dengan Tuhan yang lain. Tuhan itu satu aja. Siapa yang lagi yang mau bisa ganti Yesus sebagai Tuhan? Makanya
presiden diberikan gelarnya kepada manusia karena presiden bisa mati, berarti presiden bisa diganti. Nah, kalau manusia diberi gelar Tuhan, Tuhan bisa mati, berarti Tuhan bisa diganti. Lah, buktinya Yesus bangkit itu. Buktinya dia hidup, dia bangkit. Dia bangkit dan dia hidup. Siapa yang bangkitkan? Oke, kemanusiaannya dibangkitkan oleh Bapa. Tetapi secara keilahian dia bangkit sendiri. Kamu baca nggak Yesus berkata bahwa aku berkuasa, aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Bapak itu siapa? Bapa. Oke, Bapa itu sang sumber. Tuhan bukan. Dia Tuhan. Tuhan bangkitkan Tuhan. Yang bangkit itu kan sang firman yang menjadi manusia. Tuhan bangkitkan Tuhan. Oke. Jadi Mbak Nora, dengarkan baik-baik ya, supaya saya berharap bahwa ketika Anda mendengarkan ini, Anda sudah kembali ke Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, baik. Berarti Anda menolak berlian, Anda menolak hidup kekal. Berlian, saya menolak Tuhan dibangkitkan Tuhan. Oke, baik. Jadi Bapa itu Tuhan. Bapa itu memiliki firman. Firman-Nya itu sebelum Yesus datang sebagai manusia, firman itu diberikan itu kepada para nabi melalui perkataan-perkataan. Nah, setelah itu Bapa tidak mengutus firman-Nya melalui perkataan lagi, tetapi sudah menjadi daging, diam di antara kita. Jadi Yesus ini adalah sang firman, datang langsung bisa bertemu dengan manusia, tidak melalui perkataan lagi. Sudah paham sekarang? Para nabi itu mereka mendapatkan firman melalui perkataan sang Bapa, sang sumber. Tetapi sudah tiba saatnya bahwa Bapa tidak lagi mengutus firman-Nya melalui perkataan kepada para nabi, tetapi firman Bapa ini datang dan menjadi manusia, langsung bertemu dengan manusia. Oke. Lukas 1:31. Lukas 1:31. Malaikat Gabriel memberitahukan kepada Bunda Maria, dia melahirkan firman atau melahirkan Yesus. Baik. Jadi kan Gabriel bilang sama Maria begini, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, artinya dari Roh Tuhan. Nah, kalau Yohanes menulis itu dari teologi pewahyuan bahwa sang firman ini yang menjadi manusia. Yohanes dapat wahyu dari mana? Ya dari Tuhan lah. Masa dari Mbak Nora? Dari Tuhan siapa? Oke. Yang pasti dari Tuhannya yaitu Tuhan Yesus ya. Dari Roh Jadi Kudus. Yesus sudah ada. Yesus dari sudah ada Bapa ini. sebelumnya. Lah, Yohanes itu kan muridnya Tuhan Yesus. Bukan, Yohanes mencatatkan bahwa firman itu adalah Yesus, sementara malaikat Gabriel mengatakan Bunda Maria melahirkan yang nama anak itu adalah Yesus. Benar kesaksian Yohanes apa kesaksian? Gabriel berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dari Roh Engkau Allah. akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki. Yesus. Bagus, pintar. Kapan dikatakan Lukas Maria mengandung dari Roh Kudus? Siapa yang mengatakan? Ya, malaikat Gabriel kok. Di mana dicatat? Hah? Di mana tercatat? Kok kamu sebagai mantan Kristen nggak tahu ayat-ayat yang Di sederhana dalam ini? Matius 1, Maria mengandung dari Roh Kudus. Tidak ada Gabriel yang mengatakan. Di dalam Lukas 1, malaikat Gabriel hanya mengatakan engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Tidak ada mengandung dari Roh Kudus. Di mana malaikat Gabriel mengatakan dia mengandung dari Roh Kudus? Jadi penulis Matius, Markus, dan Lukas ini menulis 3 kitab Injil ini berdasarkan fakta yang mereka temukan di lapangan, ya. Fakta yang mereka temukan di lapangan itu sejarah yang ada. Saya tanya Anda, sekarang Nabi Isa mu lahir di mana? Di mana Lukas mencatatkan Maria mengandung dari Roh Kudus? Ya. Di mana? Lah, kan sudah tertulis di Matius itu. Matius dengan Lukas kenapa berbeda? Matius mengatakan mengandung dari Roh Kudus. Baik. Lukas mengatakan Maria yang mengandung. Yang benar yang mana?
Jadi lihat saja, saling meneguhkan, ya. Jangan Itu saling membuktikan, meneguhkan. Kenapa penulisannya tidak sama? itu membuktikan bahwa fakta sejarah itu ada. Saya tanya dulu, Di mana Isa mau lahir di mana? Lukas mencatatkan Maria mengandung dari Roh Kudus, Bapak Kingdom seorang pendeta tukang kibul. Ya, enggak apa-apa. Kamu kan sudah baca. Lah, kan di situ tadi Anda sudah sebutkan bahwa Yesus mengandung Maria. Iya, sudahlah. Lukas mencatatkan Maria mengandung daripada Roh Kudus. Malaikat Gabriel yang memberitahu. Di mana malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria dia mengandung dari Roh Kudus? Di mana? Tadi ayatnya Anda sudah baca. Kalau tidak ada di Lukas, bukan berarti itu tidak. Malaikat Gabriel. Matius 1 tidak ada malaikat Gabriel di situ. Di mana? Lukas 1 yang baru ada malaikat Gabriel. Di mana malaikat Gabriel mengatakan Maria mengandung dari Roh Kudus? Tadi sudah dibaca toh. Yang datang itu ya Gabriel, malaikat Gabriel. Oke, sebentar. Malaikat Gabriel datang pada bulan ke-6 kepada Maria. Salam wahai wanita perempuan. Engkau mendapatkan kesejahteraan dari Elohim. Maria kaget. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai ia Yesus. Dia akan memiliki mewarisi takhta dari Daud. Di mana di sana dikatakan bahwa dia mengandung daripada Roh Kudus. Lalu kenapa Mbak enggak percaya? Malaikat sendiri yang berkata. Kamu yang pendeta yang mengatakan malaikat Gabriel datang memberitahu kepada Maria dia mengandung dari Roh Allah. Di mana malaikat Gabriel mengasih tahu Maria mengandung Roh Allah? Kan sudah jelas tertulis di dalam ayat-ayat Alkitab itu bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus, Roh Allah. Dan hendaklah engkau beri nama Malaikat Gabriel, Yesus. sebentar. Malaikat Gabriel ini siapa sebenarnya? Malaikat Tuhan bukan? Ya, malaikat Tuhan lah. Masa malaikat yang Mbak Nora? Memberitahukan berita yang benar, betul? Ya. Nah, di dalam Lukas 1 nomor dari 26 tidak ada saya membaca malaikat Gabriel mengatakan Bunda Maria mengandung Roh Allah. Di mana Mengandung dari Roh Allah. Maria kau akan mengandung Roh Allah itu di mana? Mengandung dari Roh Allah, dari Roh Kudus. Di mana tertulis? Oke, sebentar ya, karena saya hanya punya satu device aja, sebentar. Tampal dia. Ketampal kok. Iya. Ketampal. Lukas 1:35. Oke. Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang kau lahirkan akan disebut kudus. Kudus artinya suci karena dari perawan suci. Di mana dia mengandung? Di mana dia mengandung Roh Elohim? Kalau kau katakan anak Allah, disebut kudus anak Allah, bangsa Israel juga mengaku dia adalah anak-anak Allah. Di mana mereka mengatakan dia mengandung Roh Elohim? Di mana? Roh Kudus itu turun. Roh Kudus turun. Akan menaunginya. Di mana? Malaikat Gabriel mengatakan dia mengandung roh Elohim. Di mana?
Lah, Nah, roh Allah itu apa tuh? loh, di mana Yang roh tadi kamu Allah di baca. sini? Di sini dikatakan Ah. kuasa Allah, bukan roh Allah. Iya. Oke. Ya kuasa Allah sama juga. Terus? Ya, terus bagaimana? Di mana di sini dikatakan malaikat Gabriel mengatakan Maria mengandung roh Allah? Di mana? Oke, sebentar. Saya tenggelam lagi. Oke. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan, itu akan disebut kudus, artinya suci. Anak Allah. Anak Allah bukan berarti dia ini adalah Allah. Dan orang-orang Israel itu mengatakan mereka itu adalah anak-anak Elohim yang menyembah kepada Elohim. Saya minta, tadi katanya malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria, Maria akan mengandung roh Allah. Di mana roh Allah? Roh Kudus, bukan roh Allah. Di sini mengatakan bahwa Allah itu bukan roh. Artinya Yesus diberikan roh suci. Karena Yesus dilahirkan dari seorang perawan suci, seorang wanita yang tidak berdosa. Paham? Ya, kita membuktikan kegabrulan dari seorang pendeta kingdom. Coba baca Matius 1 ayat 18-nya ya. Matius 1:18. Lah kenapa memang? Apa salahnya? Emang ada masalah di situ? Lah memang, terus ada masalah apa di situ? Ada masalah apa di situ? Matius 1 ayat 18. Pada waktu kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mana malaikat Gabrielnya datang? Mengandung dari Roh Kudus kan? Mana malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria dia akan mengandung Roh Kudus, Roh Elohim, mana? Ya. Jadi yang mendapatkan tugas dari Allah Bapa Sang Sumber itu adalah malaikat Gabriel untuk selalu memberitakan kepada manusia apa yang hendak dikerjakan oleh Sang Bapa. Nah, malaikat Gabriel ini juga yang datang kepada Daniel. Ya, malaikat Gabriel ini juga yang datang kepada Maria. Pak Pendeta. Terus apa masalahnya? Pak, malaikat Gabriel itu hanya tercatat oleh Lukas. Markus, Yohanes tidak pernah mencatatkan, bahkan Matius tidak pernah mencatatkan malaikat Gabriel datang kepada Maria. Hanya penulisan wartawan yang bernama Lukas yang mencatatkan malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dia mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak. Roh Kudus datang kepada Bunda Maria dan kuasa Elohim menaungi Bunda Maria. Artinya apa? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak bahwa malaikat? Kamu tahu nggak bahwa malaikat yang selalu mendapatkan mandat dari Tuhan itu untuk membawa berita kepada manusia itu malaikat siapa? Tugasnya siapa? Malaikat yang mana? Gabriel. Nah itu. Jadi malaikat Gabriel ini juga yang datang kepada. Hei, Pak Pendeta, yang pertanyaan saya, di mana tercatat malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria dia mengandung Roh Allah? Lah kan sudah baca ayatnya tadi. Di mana? Bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Itu Matius 1 itu tidak dikatakan malaikat
Ya Gabriel sama datang. aja. Mau ditulis oleh Matius atau Markus atau Lukas, itu sudah jelas bahwa di situ malaikat yang datang itu malaikat Gabriel kepada Maria. Jadi Gimana walaupun di Matius satu tidak dikatakan malaikat Gabriel? ya lah memang kalau di Matius tidak menulis namanya, terus ada masalah. Lah, karena poinnya di situ, Sejak kapan? poinnya di situ Makin dong. adalah Bentar. Sejak kapan malaikat Gabriel mengatakan kepada Bunda Maria dia mengandung roh Elohim? Jadi bukti di sini nyata bahwa ternyata Bunda Maria tidak pernah menerima wahyu dari Tuhannya, dia akan melahirkan Tuhan. Apa dibilang? Berfirmanlah kau di dalam hati, Pak. Ya. Oke. Yes. Oke. Makanya saya bilang pendeta ini nipu aja kerja. kenapa di mute? Kenapa di mute? Nabi Isa mau itu lahir di mana? Tidak ada di situ, tidak Iya. ada. Tidak ada. Nabi tidak Isa ada. mau itu lahir di mana? Nabi Isa lahir di mana? Jangan kau tanya, jangan kau tanya. Nabi Isa lahir di mau- mana? Sementara Bibel kau Iya. tidak mencatatkan Yesus lahir di mana? Nabi Isa mau lahir di mana? Yesus Nabi lahir di Isa mau mana? lahir di mana? Yesus lahir Lah. di mana? Kan kamu sudah baca ayatnya Di mana Yesus lahir? di Bethlehem. Di Bethlehem. Di mananya di Bethlehem? Ini pertanyaan konyol ini, seorang Nora membuat pertanyaan. Yesus lahir posisi Bunda Maria melahirkan di mana? Di rumah kah? Rumah sakit kah? Di mana kah? Di mana kah? Ya, yang pasti itu di kandang domba di Bethlehem, di kandang domba. Di mana? Oke, saya buka di mana? Baik, oke. Saya sudah tahu Anda pasti mau framing karena di situ tidak ada tulis kandang domba, hanya karena itu dibaringkan di palungan. Palungan itu tempat makan, tempat minumnya domba. Nah, palungan itu pasti ada di dalam kandang domba. Nggak mungkin palungan itu ada di rumahnya Mbak Nora. Oke, saya baca ya. Oke. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar Nah, lihat Herodes aja Raja Agung mau datang menyembah dia. Nah, oke, bagus. Angkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Ke dalam rumah apa di dalam kandang? Ya, jadi itu tempat. Kalau kita baca sebelumnya, kan mereka nggak dapat tempat penginapan, nggak ada karena penuh semua. Terus mereka pergilah ke tempat kandang domba itu. Nah, karena itu dibandingkan di dalam palungan. Jadi itu rumah itu bukan rumah-rumah ditinggal manusia, tapi rumah ditinggal oleh domba-domba ini. Masa di dalam rumah tempat tinggal manusia ada palungan, sister? Jadi memahami secara konteks. Sabar. Mereka sabar. Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Nah, pertanyaan, mana si Yusuf? Di mana si Yusuf? Iya. Yusuf mana? Ya pasti dekat-dekat di situ lah. Masa suami istri anaknya baru melahirkan? Nah, ini kita baca ya. Kita baca. Ya. Nah, setelah malaikat-malaikat itu, ini Lukas 2-nya. Setelah malaikat-malaikat
malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu sedang berbaring dalam palungan. Lukas 2 ada Yusuf, Matius 2 tidak ada Yusuf. Kemana Yusuf ini? Lah sister, jadi Matius, Gimana Yusuf? Markus, Lukas ketika mereka mencatat itu, mereka mencatat berdasarkan kesaksian-kesaksian yang mereka dapat. Jangan Pak Kingdom, sabar. Apa masalahnya? Sabar. Matius mencatatkan, ya, di sini mencatatkan mereka ini orang Majus ini pergi ke Bethlehem untuk melihat kelahiran Yesus. Mereka menjumpai Yesus dengan ibunya saja di dalam rumah. Tetapi di dalam Lukas 2, gembala-gembala itu mendapatkan cerita dari malaikat. Sementara orang Majus itu mendapatkan cerita dari Herodes. Oke? Herodes menyuruh mereka mencari di mana keberadaan Kok dapat anak cerita? itu. Lah ini narasi semuanya udah salah. Nah, sekarang orang Bagaimana? Majus itu pergi sebentar. Orang Majus itu pergi Orang- atas perintah siapa? Sebentar, orang Majus ini kan datang untuk mencari di mana Yesus dilahirkan itu. Nah, siapa Ya. memberitahu mereka? Nah, lalu mereka datanglah ke Herodes. Terus mereka Herodes kan mereka bertanya nih, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Kan Herodes kaget nih. Terus dia meminta Orang Majus ini datang melihat Yesus. Mereka datang melihat Yesus, mereka melihat petunjuknya berupa apa? orang Majus ini bintang. Ya, bintang. Nah, sementara para gembala ini datang ke tempat Yesus, bertemu dengan Yesus, ibunya dengan Maria sudah terbaring di dalam palungan. Ini atas petunjuk siapa? Ya pasti mereka cari sendiri lah tempatnya. Petunjuk gembala, woi, ngawur. Petunjuk dari malaikat. Lah, Malaikat kalau datang keterangan. kepada- sabar. Ya. Saya sudah baca. Di dalam Lukas 2, malaikat-malaikat itu datang kepada para gembala. Akhirnya mereka pergi ke Bethlehem. Mereka jumpai Yusuf, Maria dengan anaknya sudah terbaring di dalam palungan. Di dalam Matius mencatatkan Anaknya orang Majus- itu yang dibaringkan di palungan, bukan Matius, bukan Yusuf dan istrinya juga Oke, terbaring di baca, dalam Kak. palungan. Baca. Jadi anak itu yang dibaringkan di palungan. Sabar. Nih, saya tidak ngada-ngada. Nih, sabar ya. Ya. Dan semua orang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria mau bukan ini, terakhir ini. Oke. Bentar. Mana dia nih? Oh, ini sudah. Nih. Ana, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Bayi itu, Maria, Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Jadi mereka tiga baring di dalam palungan, woi. Maknanya itu Maria, Yusuf dan bayi itu Berbaring di dan dalam bayi palungan. itu, Oke. iya. Nah, sekarang Dan bayi itu bukan Maria, Yusuf dan bayi itu bertiga, tetapi itu merujuk kepada bayi itu dan bayi itu. Wah, para kau Nora. Kok kau nggak memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar ini? Lalu mereka cepat-cepat Para kau Mbak Nora. dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam. Dan bayi itu maksudnya bayi itu yang terbaring di dalam palungan. Saya bertanya, ini gembala ini tahu dari mana kelahiran Yesus? Ya dari malaikat lah toh. Nah, dari malaikat. Nah, orang Majus Ya. itu tahu dari mana kelahiran Yesus? Oke, kalau orang Majus itu kan mereka melihat bintang. Nah, mereka
mereka Karena melihat orang bintang, Majusi kenapa itu mereka tiga orang Majusi ini kan ahli perbintangan ini dari sebelah timur ini, ya. Itu Nah, saya mereka bertanya, itu mungkin begini Pak Kindom, saya bertanya begini, kenapa Matius tidak mencatatkan seperti yang terjadi juga oleh Lukas? Kenapa Matius tidak mencatatkan datang malaikat memberitahukan kepada gembala bahwa Yesus sudah dilahirkan? Kenapa Matius mencatatkan baik. orang Majus? Kenapa Lukas Baik. mencatatkan para gembala? Kenapa berbeda? Lah, sister, apa yang ditulis oleh Matius berdasarkan kesaksian-kesaksian ini yang dia dapat. Ya mungkin dia nggak mencatat tentang para gembala karena dia nggak mendapat keterangan dari para gembala. Nah, Lukas dia mendapat keterangan dari para gembala. Sebentar. Matius mencatatkan berdasarkan kesaksian-kesaksian yang dia dapat. Emang Matius tidak sejaman dengan Yesus? Lah, sister, segala sesuatu yang mulai dari kelahiran, bagaimana Yesus mau menceritakan kelahirannya kepada para murid-muridnya? Hah? Pasti dia akan sejaman dengan Yesus. lah sejaman kan dia muridnya. Dari Dia saksi-saksi. kan. Oke, baik. Atau tidak? Oke, dengarkan. Matius dia mencatat tentang silsilah sejarahnya Yesus lahir. Pasti dia mendapatkan keterangan dari Maria mungkin, atau dari Yusuf, atau dari orang siapapun yang lah. Para kamu. Masa bisa firman Tuhan mungkin? Dengarkan baik-baik. Kalau Injil, 4 Injil itu ya, terutama 3 Injil itu mencatat fakta sejarah yang ada. Jadi penulis ini mereka mencatat sesuai dengan data-data yang mereka dapatkan. Jadi itu bukan Data-data firman dari mana? seperti sebentar. Data-data dari mana? Data-data dari mana? Datanya dari mana? Iya. Oke, baik. Yang pasti data-data itu dari orang-orang yang menjadi saksi hidup tentang kelahiran Yesus. Matius tidak sejaman dengan Yesus. Matius tidak sejaman dengan Yesus. Saya tanya Anda. Matius sejaman apa tidak? Jawab. Ya sejaman. Kalau sejaman ngapain dia catat data-data dari orang saksi-saksi? Kalau Lah. sejaman, apakah pada waktu Oke, itu baik. Matius tidak sama dengan Yesus? Baik. Ini poinnya bagus. Baik. Apakah ketika Matius itu sudah menjadi murid Yesus saat Yesus lahir? Hah? Apakah sebentar? Nah, makanya pertanyaanmu konyol. Dengan Yesus? Pertanyaanmu konyol. Iya, sejaman. Mereka Matius sejaman. sejaman dengan Yesus? Sejaman. Apakah Matius bersama-sama dengan Yesus? Ya, ketika Yesus memilih mereka menjadi muridnya, baru sama-sama. Terus kenapa Matius mengumpulkan data-data dari saksi-saksi pada waktu itu, kata Pak Kingdom? Kenapa? Ya. Lah, memang bagaimana Matius bisa tahu kalau dia nggak kolek dari orang-orang yang tahu fakta sejarah itu? Siapa saksi-saksi Jadi Alkitab yang memberitahukan itu- kepada Matius? Sabar. Siapa saksi-saksi yang memberitahukan kepada Matius bahwa pada waktu kelahiran Yesus itu orang Majus itu melihat bintang dari timur? Siapa saksi-saksi yang memberitahukan kepada Lukas bahwa malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala itu? Siapa dan siapa? Gini ya, sister ya, kadang-kadang saya heran dengan kalian kok selalu buat pertanyaan konyol. Bukan pertanyaan konyol, karena Pak Pendeta yang mengatakan Matius mengumpulkan Nah. data-data dari saksi-saksi pada zaman itu. Makanya saya tanya, apakah Oke, sejaman? baik. Sejaman. Siapa saksi-saksinya? Baik. Jadi Matius, contoh ya Matius ya, ketika dia menulis tentang silsilah Yesus, menulis tentang sejarah kelahirannya Yesus, pasti dia akan dapatkan informasi contohnya dari Yusuf atau dari Maria atau dari orang-orang yang tahu fakta sejarah itu. Nah, demikian pula Lukas, makanya Lukas kan menulis, dia menyelidiki segala sesuatu untuk dibukukan. Jadi mereka ini, Matius, Markus, dan Lukas ini menulis tentang fakta sejarah ketika kelahirannya Sejak Yesus kapan sampai Markus kenaikannya ke mencatatkan surga. kelahiran Yesus?
Markus mencatatkan fakta kelahiran sejarah. Yesus. Jangan menipu kok Pak Kindom. Markus 1 tidak mencatatkan tentang kelahiran Yesus. Baik, Hanya makanya Matius saya dengan bilang. hanya Lukas. Baik, memang Matius dan Lukas yang mencatat tentang kelahirannya. Terus kenapa Pak Kindom Tetapi mengatakan Markus bahwa juga. Markus mencatatkan kelahiran Yesus? Makanya dengar dulu, pakai telinga baik-baik dan pahami. Saya bilang, iya. Kalau orang ngomong, dengarkan baik-baik dulu supaya masuk di otakmu. Saya bilang, Matius, Markus, Lukas itu mencatat fakta sejarah tentang kelahiran Yesus, kedatangannya Yesus, Di mana Markus keberadaannya mencatat Yesus. Secara Markus tidak ada mencatatkan keseluruhan, kelahiran Yesus. kok pemahamanmu kok cetek sekali, sister? Hei, Dengarkan baik-baik sekali lagi. Pasang telinga dulu, pasang telinga. Dengarkan baik-baik. Pasang telinga dulu. Baik-baik. Saya mengulang, saya rewind omongan Anda. Dengarkan baik-baik. Tadi Pak Kindom Makanya mengatakan saya begini. bilang, pasang baik-baik telinga Pak dulu, Kindom, pasang Pak telinga Kindom, baik-baik. Sebentar Pak Kindom. Pak Kindom tadi mengatakan begini. Mister, Matius mencatatkan tentang kelahiran Yesus itu dari data-data dari saksi-saksi pada waktu melihat kejadian itu. Makanya saya tanya, Betul. Pak Kindom, Matius sejaman atau tidak dengan Yesus? Sejaman. Matius bersama-sama dengan Yesus atau tidak bersama-sama? Kalau bersama-sama, kenapa Pak Bersama-samanya Kindom ketika Yesus memilih menjadi murid baru bersama-sama. Bukan Betul. sejak Yesus lahir. Lah, Nah, jadi tapi- kalau begitu dari mana Matius tahu tentang kelahiran Yesus? Makanya saya sudah bilang, dia mendapatkan berita-berita dari fakta sejarah yang ada dari saksi orang-orang yang tahu. Siapa Yang pasti saksi dapat sejarah dari- yang mencatatkan kelahiran Yesus? Siapa saksi yang memberitahukan kepada Matius tentang kelahiran Yesus? Siapa saksinya? Sehingga Oke, baik. Lukas dengan Matius menceritakan berbeda. Matius menceritakan orang Majus. Lukas menceritakan gembala-gembala. Kenapa berbeda? Matius menceritakan orang Majus menemui Yesus dengan ibunya di dalam rumah penginapan. Oke. Sementara Baik. Lukas mencatatkan Jadi- gembala-gembala melihat Maria, Yusuf dengan bayinya itu sudah terbaring di dalam palungan, mereka bertiga terbangun. Baik. Makanya saya bilang tadi, sister, Matius, Markus, dan Lukas ini, mereka menulis 3 Injil ini berdasarkan fakta sejarah, ya, historical, ya, tentang historikalnya. Kalau Yohanes Saksinya berdasarkan apa? pewahyuan. Saksinya siapa? Oke, Anda menuntut saksinya siapa? Tidak tertulis di dalam Alkitab Matius mendapat informasi dari siapa. Lalu, oke, Saudara-saudara, oke, baik. Pertanyaan saya, dari tadi Anda banyak tanya ya dari tadi. Saya belum bertanya nih. Bagaimana bisa dilegitimasi secara Oke. akurat sejarah fakta bahwa Matius dengan Lukas itu menceritakan kelahiran yang benar? Siapa yang bisa Baik. mengatakan itu fakta sejarah yang benar? Fakta sejarah, orang Yahudi sendiri juga sudah menulis ya di luar Kristen ya. Sejarawan Yahudi Flacius itu sudah mencatat ya, sama Tacitus itu mencatat tentang kelahiran Yesus, bahwa ada orang yang bernama Yesus Kristus itu pernah datang di Israel. Nah, pertanyaan saya, siapa orang Yahudi yang mencatat tentang Isamu itu? Orang Yahudi, sejarawan Yahudi, sejarawan orang Yahudi yang mencatat Isa, Nabi Isa itu pernah lahir. Sabar, Pak Kingdom. Di mana Kamu orang jawab Yahudi dulu saya. Di mana orang Yahudi mencatat? Kamu, Di mana orang Yahudi mencatat? Tunjukkan catatan orang Yahudi kelahiran Yesus. Di mana? oke, baik. Sebentar ya, saya tenggelam ya. Oke. Kau larikan ke Yahudi. Orang Yahudi mana yang mencatat kelahiran Yesus? Pak Kingdom! Orang Yahudi mana yang mencatatkan kelahiran Yesus? Tadi dia bilang tidak ada saksinya,
tidak dituliskan namanya. Bullshit kah? Nipu kok Pak Kingdom. Oh, para jemaatnya si Kingdom. Pak Kingdom. Ini sudah dibenamkan sama Bang Zuma. Kau pula mau masuk di sini. Habislah kau. Aku bilang jangan kau berdiskusi sama si Congor Nora. Enak dulu kau jadi. Kamu bisa cari ya, googling ya, Flavius Josephus, dia mencatat tentang Yesus Kristus. Ya, ada beberapa orang sejarawan Yahudi yang mencatat. Kamu cari aja di Google, ya. Kamu cari aja di Google. Mana di dalam Bibelmu? Sejarah. Gimana? Di dalam kitab sucimu orang Yahudi mencatatkan kelahiran Yesus. Mana? Saya bilang orang Yahudi, sejarawan Yahudi yang mencatat di luar Alkitab. Sejarawan Yahudi yang mencatat di luar Alkitab. Makanya saya mau tanya komparasinya dengan Nabi Isa itu. Sejarawan Yahudi siapa yang pernah mencatat, menulis tentang Isa itu? Komparasinya di situ. Enggak begini loh, Pak Kingdom ini yang harus berpikir. Kata Pak Kingdom, orang Yahudi mencatatkan sejarah kelahiran Yesus. Saya bilang orang Yahudi mana yang di dalam Bible Anda yang menubuatkan kelahiran saya Yesus? Saya tidak bilang di dalam Bible, saya bilang di luar Bible, di luar Kristen. Orang sejarawan Yahudi yang menulis tentang Yesus Kristus. Di luar Kristen, di luar Alkitab. Sebentar. Saya Jadi bilang sejarawan Yahudi. Dulu, iya di luar Kristen. Ya. Oh, Yesus bukan Kristen. Yesus bukan Kristen. Oh, ternyata Yesus bukan Kristen ya. Aduh, Nora. Yesus bukan Kristen. Nora. Di luar Kristen. Ternyata otakmu enggak secantik wajahmu. Pak Kingdom ya. Kenapa saya bilang begini? Otakmu enggak secantik wajahmu ternyata. Sabar. Pak Kingdom, dengarkan baik-baik. Ya. Kitab Yahudi kan ada di dalam Bibelmu. Betul? Kitab Yahudi dalam Bible. Loh, kita para nabi ini. Iya. Kita para nabi ini. Iya, terus. Ya, terus. Tadi kan Pak Kingdom bilang orang Yahudi mencatatkan tentang sejarah kelahiran Yesus. Sejarawan Yahudi yang mencatat di luar Kristen, di luar Alkitab. Lah sejarawan Yahudi. Nah, sejarawan Yahudi itu di luar dari Kristen bukan? Iya, yang mencatat kelahiran Yesus, kedatangan Yesus. Bahwa Yesus itu pernah ada. Betul. Penyalibannya. Saya betulkan. Nah, sekarang Bible ini yang kalian pakai ini Bible-nya Kristen. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.